Di dalam surat Al-Hujurat ayat 11, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan barang siapa yang tidak taubat, itulah kita termasuk orang yang zolim. Zolim ke diri, zolim ke orang lain kalau kita tidak taubat. Makanya hadirin sekalian, kalau hidup tidak tenang, persis seperti orang naik kendaraan, nyetir mobil, kacanya kotor dan bertambah kotor, sedangkan membersihkannya jarang, tidak akan pernah tenang. Jalan pun tidak terlihat, bukan tidak ada jalan, tapi tidak kelihatan. Kenapa tidak kelihatan? Karena tertutup oleh kotoran. Dan andai kata kita istiqomah dalam taubat, seperti pembersih kaca. Kaca selalu bersih, maka tenang dalam mengendarai kendaraan kehidupan. Jalan keluar, jalan rezeki, jalan jodoh, jalan kemuliaan, itu akan nampak. Oleh karena itu, satu yang harus kita pertanyakan, sejauh mana kita istiqomah di dalam memohon ampunan Allah. Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali beristighfar tanpa dosa. Ada hadis lain menyebutkan 70 kali tanpa dosa, memohon ampun terus kepada Allah. Lah kita berapa kali? Jujur, bahkan sesudah sholat pun 3 kali istighfar hanya lisan. Istighfar kita pun harus diistighfari, karena pura-pura astagfirullah, 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 tanpa ada penyesalan. Sholatnya buruk, tanpa ada kejujuran mengakui sholatnya buruk, tanpa rasa takut dimurkai Allah karena sholat buruk, kita istighfar, astagfirullah, 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 tapi tidak pakai hati. Istighfar kita pun harus diistighfari. Mengapa harus istiqomah? Mata berzina, sering kita melihat yang tidak halal. Sekali yang halal tuh hadirin, selebihnya tidak halal kita lihat bagi lawan jenis, kecuali dengan uzur tertentu. Pikiran kotor, telinga, berapa banyak kita menikmati aib orang lain, mendengar yang tidak perlu, mendengar yang diharamkan. Mulut, berapa banyak dusta dari perkataan kita, nyakiti orang, gibah, mungkin fitnah, mungkin janji yang diingkari. Berapa banyak setiap ngobrol kecenderungannya kita berbuat dosa. Belum ditambah-tambah, belum dihilang-hilangkan kebaikan orang. Tangan, kaki, tubuh, belum lagi hati, ujub, ria, menyekutukan Allah, iri dengki, tidak ridho kepada takdir, tidak bersyukur atas nikmat. Berapa banyak dosa yang tiap waktu kita lakukan. Maka hadirin sekalian, kalau ingin kita mendapatkan 3 karunia, Rasulullah SAW bersabda, man lazimal istighfar, atau dalam hadis lain, man aksarul istighfar, barang siapa yang melazimkan, yang membiasakan memohon ampunan kepada Allah, yang banyak memohon ampun, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Satu, Allah akan melapangkan hatinya dari gelisah, dari sempit, dari pedih, dari nyesek, dari galau, dari sengsaranya batin. Satu, dilapangkan. Yang kedua, wa min kulli doiqin makhrajan, Allah akan berikan jalan keluar dari masalah apapun bentuknya. Masalah ekonomi, masalah perjodohan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah finansial, apapun masalah yang ada pada kita sepenuhnya diketahui Allah dan ada dalam kekuasaan Allah, dan mudah bagi Allah memberikan solusinya, dan gerbangnya adalah istighfar.
Dan yang ketiga, warzaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki karunia dari yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Ini sangat kita perlukan. Kita memerlukan ketenangan, kita memerlukan solusi, kita memerlukan pertolongan yang tidak diduga, tidak disangka, dan gerbangnya adalah istighfar. Istighfar bukan hanya lisan. Taubat dan istighfar apa bedanya? Istighfar itu memohon ampun, dan bisa orang lain memohonkan ampunan untuk kita. Rasulullah SAW, kata Umar bin Khattab, dalam satu majlis dihitung sampai 100 kali, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dalam satu majlis 100 kali dihitung Rasulullah, ampuni saya ya Allah, saya bertobat kepadamu, engkaulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Itu dalam satu majlis dihitung sampai 100 kali. Ada istighfar, mohon ampunan, ada taubat. Taubat itu kembali. Kalau taubat tidak bisa diwakili oleh orang lain, saya akan mentaubatkan untukmu, tidak bisa. Tapi saya akan memohonkan ampunan untukmu, bisa. Karena yang kembali kepada Allah harus kitanya. Di antara taubat itu adalah istighfar. Istighfar itu adalah kejujuran, mengakui. Dan taubat itu adalah kembali ke Allah dari kemaksiatan menuju taat, berarti harus ada kejujuran mengakui saya sudah berbuat maksiat, lalu disertai penyesalan, karena taubat itu penyesalan. Semakin dalam rasa sesalnya, semakin tergerus dosanya, berhenti sesudah menyesal, memohon ampunan eksplisit, Rabbana zalamna anfusana, itu doa Nabi Adam. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin, eksplisit memohon ampunan, Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Itu juga bagian istighfar atau sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu sayyidul istighfar yang kalau dibaca pagi dan siang meninggal dibaca dengan yakin insya Allah masuk surga. Demikian pun dibaca sore dengan yakin kalau malam meninggal insya Allah bisa dijamin surga. Kenapa? Karena hebatnya istighfar ini. Sesudah minta ampun, stop dari maksiat. Jadi berhenti dari maksiat. Tidak termasuk istighfar yang sambil minta ampun dan tetap melanjutkan maksiatnya. Tidak termasuk tobat. Dan sesudah itu lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya, karena kebaikan bisa menutupi kesalahan. Kalau kepada manusia, ganti, minta maaf dan tebus keburukan kita. Hadirin sekalian, tidak ada yang mengancam kita selain dosa yang tidak kita tobati. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Tidak ada dosa besar kalau dia taubat nasuha. Sebesar apapun dosa, bertemu dengan ampunan Allah, maka Allah lebih kuasa mengampuni hamba, dosa hamba-hambanya. Mengingat dosa kita terus-menerus kita lakukan tiap waktu, maka istiqomahlah dalam bertobat. Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali. Berapa banyak semestinya kita beristighfar, berapa gigih semestinya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin sekalian, tidak ada yang membahayakan dan membinasakan kita selain dosa yang tidak kita taubati. Allahumma ja'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadika sholihin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin, semoga kita lebih basah lisan ini dengan memohon ampunan Allah. Semoga Allah mengampuni kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Lanjut silakan.